Halo para pemirsa, salam kasih saya sampaikan. Dalam video ini saya akan mencoba berbagi tentang petunjuk untuk menghidupkan tenaga. Para pemirsa sekalian, dikala usia kita sudah di atas 50-an tahun, kita kebanyakan akan merasakan suatu kondisi di mana tenaga kita seolah-olah mati. Kalau dalam istilah bahasa Bali yang dikenal dengan mati bayu. Nah, sehubungan dengan itu, yaitu tentang mati bayu itu, saya ingin berbagi sebuah petunjuk untuk menghidupkan tenaga yang memungkinkan kalau tenaga kita hidup di atas 50-an tahun akan memungkinkan usia produktif kita semakin bertambah. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, adapun petunjuk untuk menghidupkan tenaga itu di pikiran saya terinspirasi oleh kegiatan para orang tua di masa lalu yang suka berdiam diri dekat api tungku di kala pagi hari, di saat suhu lingkungan masih dingin. Nah, berdiam diri itu tiada lain gunanya untuk menghangatkan badan supaya pagi-pagi bisa bergegas dengan segera pergi ke sawah. Nah, itu kalau masyarakat para orang tua kita dahulu yang kerjaan sebagai petani kan demikian, supaya bergegas pagi-pagi bisa ke sawah, badannya dihangatkan dulu dengan cara berdiam dekat api tungku. Nah, para pemirsa sekalian, tentang inspirasi untuk menghidupkan tenaga itu saya temukan dari kegiatan berdiam diri dalam istilah bahasa Bali yang disebut dengan ngidu ya. Dari kata ngidu ini memunculkan inspirasi, yaitu ngidupang, yang artinya menghidupkan. Perihal cara untuk menghidupkan tenaga itu juga ditunjukkan oleh nilai filosofi dari nama tungku dari bahasa Bali ya, dalam bahasa Bali yang disebut dengan jalikan. Nah, jalikan sebagai nama tungku dalam bahasa Bali itu merupakan sebuah pesan singkat dari ajaran agama. Karena merupakan pesan singkat, nah setelah kata jalikan dipanjangkan, baru pesan agama atau tata cara untuk menghidupkan tenaga bisa diketahui dengan jelas. Nah, kata jalikan itu saya panjangkan menjadi Japa Mantra Delikang Ragane. Artinya japa mantra, diamkan diri ya. Nah, japa mantra artinya kalau di ajaran Islam itu zikir. Jadi untuk menghidupkan tenaga, caranya adalah dengan melakukan zikir atau berjapa mantra, diamkan diri dengan sikap diam duduk bersila. Nah, kegiatan zikir ini atau japa untuk menghidupkan tenaga itu baik dilakukan di kala pagi hari dan sore hari, seperti ibu-ibu di dapur yang menyalakan api tungku setiap pagi dan sore hari. Dengan cara seperti itu tentu tenaga kita bisa bangkit kembali. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, saat kita berdiam dekat api tungku tentu ada api ya, ada api dari tungku yang dinyalakan terlebih dahulu yang memungkinkan kita bisa berdiam diri. Sekiranya demikian pula di dalam diri kita ada unsur api kehidupan yang memungkinkan tenaga kita menjadi hidup, dan api itu yang harus dihidupkan terlebih dahulu. Nah, api yang ada dalam diri kita itu ditunjukkan oleh pesan singkat dari kata api dalam istilah bahasa Bali. Nah, kata api sebagai pesan singkat saya panjangkan menjadi Atma Pusat Hidup, artinya Atma Pusat Hidup. Atma itu artinya roh ya. Itu Atma atau istilah roh dalam bahasa Sanskerta yang dipakai oleh ajaran Hindu. Nah, ini yang perlu diketahui bersama, bahwa Atma atau roh yang ada dalam hati kita merupakan api kehidupan selaku pusatnya hidup.
Nah, api inilah yang intinya pertama-tama yang harus dihidupkan dulu supaya tenaga kita bisa hidup ya. Seperti api pada tungku, nyalanya kan bisa membesar dan mengecil, sekiranya demikian pula kita punya api, yaitu roh kita, atma kita atau spirit kita, juga nyalanya bisa membesar dan bisa mengecil. Ketika kita punya tenaga seolah-olah mati di atas 50-an tahun, bahkan belum sampai 50-an tahun, kita punya tenaga mati, itu pertanda api kehidupan kita mengecil banget gitu ya. Mungkin nyalanya bagaikan bara yang buat kehidupan kita jadi bara bere, atau orang Bali bilang bu gitu, bara itu bu. Nah, bu itu punya kepanjangan bengong olog-olog pong, artinya bengong-bengongan. Olog-olog pong artinya ya bego-begoan kayak begitu. Itu pertanda api kita, api rohani kita sudah mengecil. Nah, supaya tenaga kita bangkit, supaya kita tidak terlihat bengong-bengongan, olog-olog bego-begoan, itu sekiranya api ini yang perlu dihidupkan. Nah, bersikir atau berjapa mantra itu merupakan sebuah cara untuk menghidupkan kembali api atma atau api roh kita yang ada di dalam hati. Nah, juga selain itu ada hal yang ingin saya sampaikan yang sekiranya perlu diketahui bersama, bahwa api kita, kalau kita ingin menghidupkan api roh kita, api atma kita, tentu membutuhkan bahan bakar seperti api dalam tungku membutuhkan kayu bakar sebagai bahan bakarnya. Nah, roh kita ini juga perlu bahan bakarnya. Nah, bahan bakar untuk roh kita atau atma kita itu ditunjukkan oleh pesan singkat dari kayu ya, dalam istilah Bali, di mana kata kayu itu menunjukkan kayun. Kayun artinya kemauan. Jadi dalam hal ini kemauan kita, keinginan kita lah sebagai bahan bakarnya yang berguna untuk menyalakan api roh kita ini. Tentu kemauan kita dalam hal ini, kita mau bersikir, mau berjapa mantra dengan sikap duduk bersila. Selanjutnya, kalau dalam bahasa Bali kayu bakar disebut dengan sang ya. Sang itu menunjukkan Sang Hyang. Dalam hal ini berhubungan dengan sebutan beliau yang ada dalam hati dengan gelar Sang Hyang Atma. Jadi kata kayu dihubungkan dengan makna kata sang, dan kepanjangan kata api dalam istilah Bali menghasilkan sebuah pesan keagamaan, yaitu kayun ingat Sang Hyang Atma pinaku pusat hidupnya, artinya mau ingat sang roh selaku pusat hidup kita. Jadi dalam hal ini, supaya kita punya tenaga bangkit, pertama-tama kita harus menyalakan api roh kita, api atma kita, dengan cara mau ingat sang roh atau Sang Hyang Atma selaku pusat hidup atau pinaku pusat hidup, yang memungkinkan api roh kita membesar. Setelah membesar akan memungkinkan tubuh kita menjadi lebih bertenaga. Nah, itulah tentang cara untuk menghidupkan tenaga. Satu hal lagi yang penting dilakukan pada saat kita melakukan kegiatan zikir atau berjapa adalah disertai dengan melakukan pernapasan ya. Seperti halnya kalau kita mau menyalakan api tungku, kalau apinya masih kecil supaya cepat membesar, kita harus meniup-niupnya dengan memakai potongan bambu. Di masa lalu kan bisa ada potongan bambu, kalau zaman sekarang bisa pakai potongan pipa atau potongan besi yang bulat itu. Nah, itu dipakai niup-niup. Ini punya makna sekiranya roh di dalam diri kita juga perlu ditiup-tiup dengan melakukan pernapasan. Jadi dalam hal ini ketika kita melakukan japa atau zikir, kita harus menyertainya dengan melakukan pernapasan dengan cara menarik lewat hidung, dihembuskan juga lewat hidung, itu pelan-pelan, tapi bisanya nariknya panjang. Nah, dengan cara seperti itu api roh kita cepat membesar. Jadi demikianlah secara lengkap petunjuk untuk menghidupkan tenaga kita adalah diawali dengan upaya untuk menghidupkan tenaga api atma kita dengan berjapa atau bersikir dengan sikap duduk bersila disertai dengan melakukan pernapasan. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, jika
di usia tua atau di atas 50-an tahun, kita tidak berusaha untuk menyalakan api atma kita, api roh kita dengan japa, sikir, dan pernapasan, itu akan membuat kehidupan kita ditunjukkan oleh pesan singkat dari nama Tungku dalam bahasa Bali yang lain yang disebut dengan Paon. Paon itu punya kepanjangan paling on-onan. Paling artinya bingung, on-onan itu loyo-loyoan. Nah, itu akan dialami atau dirasakan oleh semua orang yang membiarkan api atmanya atau api rohnya mengecil di kala usianya sudah tua. Mereka akan paling bingung, lalu loyo-loyoan, berkepanjangan, tinggal menunggu waktu dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa, kan kayak begitu. Nah, karena itu bagi seseorang yang tidak ingin di hari tuanya paling bingung, loyo-loyoan, sekiranya milikilah pengetahuan ini, mengertilah pengetahuan ini, dan berusaha rajin menghidupkan api roh kita, api rohnya ya, supaya tenaganya bisa bangkit. Dengan cara seperti itu, di hari tua kita hendaklah terlalu kebingungan, tidak terlalu loyo, kita punya tenaga menanggung beban fisik yang terasa berat. Nah, fisik itu terasa berat karena tenaganya sudah tidak ada. Nah, ini cara untuk menyelamatkan diri kita di hari tua. Nah, kegiatan menghidupkan api rohani kita ini sebaiknya dilakukan semasih muda ya. Nah, manfaatnya bukan dirasakan pada saat usia tua saja, di usia muda juga. Manfaatnya akan dirasakan kalau api kita membesar. Nyala api roh kita akan menerangi pikiran, dan sekaligus untuk mematangkan isi pikiran kita, yang mungkin kan pikiran kita menjadi tambah cerdas, tambah jenius, tambah cemerlang, kan kayak begitu. Nah, itu sebaiknya dari mudalah pengetahuan seperti ini dimiliki dan dipraktekkan, supaya di hari tua nanti tinggal ya tidak terlalu kelabakan. Kalau di hari tua kita baru belajar, sementara pemikiran kita, IQ kita sudah kembali seperti anak kecil, ya tentu tidak akan susah memahami pengetahuan ini. Kalau pahamnya aja sudah susah, bagaimana untuk mempraktekkan? Karena itu alangkah baiknya semasih muda berusaha mengerti pengetahuan semacam ini, kemudian praktekkan perlahan-lahan, dijadikan kebiasaan atau menjadi tradisi. Dengan cara seperti itu, di hari tua jadi terbiasa mempraktekkan, sehingga hidup kita punya tenaga bisa bangkit, tidaklah kita dikuasai oleh kekuatan gelap yang buat kita bingung dan loyo-loyoan. Nah, sekiranya demikianlah sebuah pengetahuan yang saya sampaikan yang berguna untuk menghidupkan kita punya tenaga supaya kita menjadi lebih energi. Pemirsa sekalian yang saya kasihi, dalam saya menyampaikan pengetahuan ini tentu kiranya banyak kekurangan ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Saya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, demikianlah cerita yang dapat saya bagikan kepada para pemirsa dimanapun saudara berada.